Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan kita yang menjadi renungan kita terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Dan tema yang saya ambil adalah damai sejahtera yang melampaui ketakutan. Ayat natsnya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dimulai dari peristiwa Yesus ditangkap. Maka para murid-murid justru pergi meninggalkan mereka, meninggalkan Yesus seorang diri. Murid-murid melarikan diri entah kemana. Dan peristiwa kematian Yesus di kayu salib membuat murid-murid merasa kesedihan. Mereka putus asa, mereka ketakutan. Mereka takut jika nanti kemudian orang-orang Yahudi akan menangkap mereka dan memperlakukan murid-murid sama seperti apa yang mereka lakukan kepada Yesus. Bahkan meskipun ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, hati mereka rasa sukacita, tetapi masih ada kebimbangan dan ketakutan di dalam diri para murid-murid. Terlebih-lebih ketika orang Yahudi justru menganggap bahwa Yesus tidak bangkit. Dan mereka justru menuduh para murid-muridlah yang mencuri jasad Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Keadaan murid-murid pada saat itu mereka merasa diri mereka terancam. Karena itu mereka mengadakan pertemuan di ruang yang tertutup. Murid-murid pada saat itu telah kehilangan damai sejahtera. Mereka mengalami keputusasaan. Mereka ragu-ragu dan mereka berada dalam ketakutan yang amat sangat. Inilah yang menjadi alasan para murid-murid yang akhirnya mereka berkumpul dalam suatu tempat. Mereka bersembunyi dalam ketakutan mereka, mereka menutup diri dan mengunci rapat-rapat semua pintu pada ayat yang ke-19. Mereka berharap bahwa tidak ada orang Yahudi yang mengetahui keberadaan mereka pada waktu itu. Dan bukan hanya pintu rumah saja yang mereka tutup rapat-rapat. Tetapi juga pintu hati mereka tertutup rapat oleh karena mereka begitu dikuasai ketakutan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan ketakutan psikis semacam itulah maka Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberi salam, mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dalam situasi ketakutan yang dialami murid-murid, sapaan Yesus ini sungguh dibutuhkan oleh murid-murid dan sungguh berarti. Sapaan itu adalah sebuah ungkapan bahwa Yesus datang dan Yesus hadir memberikan damai sejahtera. Yesus menyertai mereka bagi mereka yang sedang kalut. Yesus hadir bagi mereka yang sedang khawatir dan bagi mereka yang sedang berada dalam ketakutan. Hadirnya Yesus pada waktu itu tidak mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Tidak, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tetap saja sedang mencari mereka. Sehingga kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, muncul seorang yang bernama Saulus mencari orang-orang Kristen dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalan yang dihadapi oleh para murid-murid pada waktu itu masih tetap ada. Namun penyertaan Tuhan dapat menenangkan hati mereka. Damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus melampaui segala keraguan mereka. Damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus melampaui ketakutan mereka, melampaui ketidaklayakan mereka. Itulah sebabnya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus memberikan mereka keberanian untuk bangkit dari ketakutannya, memberikan mereka keberanian untuk keluar dari kekhawatiran mereka. Dan untuk kedua kalinya Tuhan Yesus menyapa mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya murid-murid menjadi percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus.
yaitu damai sejahtera yang melenyapkan kekecewaan mereka. Damai sejahtera yang melenyapkan keraguan dan ketakutan mereka. Damai sejahtera itulah yang semakin memenuhi hati, ruang hati murid-murid. Dan Yesus meneguhkan murid-murid dan mengutus mereka untuk menjadi saksi. Bahkan mengembusi mereka pada ayat yang ke-22 mengatakan, terimalah Roh Kudus. Tuhan juga memberikan Roh Kudus agar mereka mampu melaksanakan misinya. Misi pekabaran Injil supaya semakin banyak orang yang percaya dan mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Meskipun pada waktu itu bahaya orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi masih mengejar-ngejar mereka. Bapak Ibu, apa yang menjadi renungan kepada kita dari peristiwa ini? Yaitu Bapak Ibu, dalam situasi penderitaan atau pengalaman buruk yang kita hadapi, jangan panik menguasai kita. Ketika kita panik, ketika kita menutup hati kita, maka kita tidak akan mampu mendengarkan sapaan Tuhan yang menenangkan. Peristiwa ini kita maknai bahwa kebangkitan Tuhan memberikan damai kepada kita sehingga kita mampu menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Karena Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah mengalahkan kematian. Dan Tuhan memberikan kuasa kemenangan kepada kita. Demikian firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya menguatkan kami, meneguhkan kami seperti murid-murid yang keluar dari ketakutan mereka ketika Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.